Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, bab 5. Del, apa-apaan kamu? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengeluarkan pakaianku dari rumah? Cecar Haikal dengan wajah memerah menahan marah. Yang pertama, kartumu berisi uang perusahaanku. Yang kedua, itu bukan rumahmu. Apa aku harus mengingatkanmu? Kalau rumah itu rumah almarhum keluargaku, dan kamu tidak bisa menempatinya lagi. Jawab Adelia santai. Adelia terlihat tetap tenang. Meskipun saat ini, hatinya ingin sekali mencaci maki Haikal. Uang itu hasil kerja kerasku, Del. Bentak Haikal murka. Ya, kerja keras dengan cara mencuri. Tantang Adelia, berdiri dari kursi kebesarannya. Ups, aku lupa, kau dan istri barumu itu sama-sama hobi mencuri. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah kita, Del, dia istriku. Dia tak tahu apapun dalam hal ini. Kesal Haikal jengkol. Tak tahu apapun? Justru dialah biang dari masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Berapa tahun kalian berkhianat di belakangku, hingga menghasilkan anak? Del, aku tak ingin berdebat denganmu. Kembalikan yang seharusnya jadi milikku. Rumah ambil untukmu. Uang dan mobil punyaku. Tegas Haikal geram. Rumah itu memang hakku. Kau gugat kemanapun, itu tetap hakku, karena peninggalan orang tuaku. Untuk mobil, aku berbaik hati memberikan satu mobil untukmu. Tapi aset yang lain itu punyaku, karena kau membelinya, hasil dari uang perusahaan keluargaku. Kau datang hanya membawa satu koper pakaian, dan sekarang, aku berbaik hati memberikan 2 koper pakaian. Bukankah itu sudah adil untukmu? Soal uang, jangan kau tanyakan lagi. Tidak aku penjarakan juga, kau sudah untung. Jadi, nikmati hidupmu sekarang, jawab Adel tersenyum sinis. Sekarang, silahkan keluar. Del, kita bisa perbaiki hubungan ini. Kamu yang meminta aku meninggalkanmu, Del. Jika kamu mau, aku akan kembali, tapi terima Karin jadi madumu. Kita akan bahagia mengurus anak bersama. Maaf, aku tak berminat dengan barang bekas sepertimu. Jangan mimpi bisa memaduku, aku bukan perempuan bodoh yang tak laku. Del, kamu tidak akan bisa memberikan keturunan. Hanya aku, lelaki yang bersedia menerima kekuranganmu. Kamu lupa, kalau kamu penyakitan. Ujar Haikal, menarik satu bibirnya mencemooh Adel. Stop! Silahkan keluar, sebelum aku panggil satpam untuk mengusirmu paksa. Pekik Adel, sambil menepis tangan Haikal, yang ingin memegangnya. Haikal mengeram kesal, dan segera meninggalkan ruangan Adelia. Adelia mengepalkan tangannya geram, dengan ucapan Haikal. Yang mengatakannya tidak bisa memberikan keturunan, padahal penyakitnya sudah sembuh, dia bisa hamil sekarang jika Adel digenjot. Kinanti, berikan surat pemecatan pada karyawan yang sudah terlibat dengan Haikal. Dan hubungi pihak HRD untuk merekrut karyawan baru segera. Ucap Adelia, memberikan perintah pada Kinanti melalui interkom. Adelia menghela nafas panjang. Ini baru awal permulaan, dia menyiksa Haikal dan akan ada babak selanjutnya. Adelia sengaja tak melaporkan kejahatan Haikal ke polisi. Karena sangat mudah untuk lelaki itu masuk penjara. Bisa saja Karin menikah lagi, lalu bahagia dengan keluarga barunya. Tapi Adel tak mau itu terjadi. Adel ingin melihat hidup Haikal dan Karin sengsara, tanpa uang dan tempat tinggal. Karena setelah mendapatkan sertifikat rumah, dia akan mendepak suami pengkhianat ini dari rumah tersebut, dan dia yang akan mengambil alihnya. Kamu salah jika menganggapku lemah, Mas. Karena aku sudah ditempa jadi wanita kuat. Akan aku buktikan padamu, aku bukan perempuan penyakitan seperti yang kamu bilang. Gumam Adelia, meremas kertas yang ada di hadapannya. Om, carikan aku pengacara hebat, agar perceraianku dan Haikal secepatnya diputuskan. Dan pastikan, Haikal tak mendapatkan 1 sen pun, Om. Ujar Adelia pada Damian. Adelia rutin bertemu dengan Damian setiap hari. Karena Damianlah tempat berkeluh kesahnya saat ini,
Damian lelaki yang bisa mengerti dirinya. Dan membantunya untuk membalas rasa sakit hatinya. Besok, akan Om kirim pengacara Om untukmu, jawab Damian. Aku lelah, Om. Sepertinya harus segera pulang, ucap Adelia. Damian dan Adelia satu apartemen, tapi berbeda lantai. Saat Adelia memutuskan untuk pindah, Damian segera mengusulkan apartemen yang ada di tempatnya. Agar mereka bisa pergi bersama, dan Damian bisa membantu pekerjaan Adele. Ayo, Om juga sudah lelah seharian, mengurus dua perusahaan. Sindir Damian terkekeh, membuat Adele mengerucutkan bibirnya. Dia tahu kalau omnya ini sedang menyindirnya. Guyuran air yang mengalir dari shower, sedikit menyingkirkan beban berat di kepala Adelia. Tak disangka, air matanya pun ikut luruh bersama aliran air. Sekuat-kuatnya wanita, pasti akan menangis. Bila cinta yang dijaga, dihancurkan begitu saja. Menjalani mahligai rumah tangga selama beberapa tahun, bukanlah waktu yang sebentar. Banyak kenangan manis yang tercipta. Namun sekarang, semua sudah di ujung tanduk, hanya menunggu waktu persidangan. Jika bertahan, Adelia tidak akan mampu. Karena dia paling anti dengan yang namanya perselingkuhan. Baginya, selingkuh itu hal yang paling memuakan. Karena apa? Orang yang pernah selingkuh, bisa jadi selingkuh lagi di kemudian hari. Meski sudah dimaafkan, akan tetap mengulangnya. Kecuali burungnya sudah letoi, dan tak bisa berfungsi lagi. Adelia mematuk diri di depan cermin. Memandangi setiap inci dari wajahnya, baginya dia cantik. Bahkan sangat cantik, dengan wajah putih mulus tak berjerawat sedikit pun, bibir tipis dan mata sipit. Jika dengan selingkuhan Haikal, tak ada apa-apanya dibandingkan Adelia. Di mana letak kekurangannya? Apa karena dia belum bisa memiliki anak? Tapi Adelia tidak mandul, dia sedang menjalani pengobatan, dan kini sudah sembuh. Hanya butuh kesabaran, untuk bisa memiliki anak. Tapi nyatanya, Haikal tak bisa bersabar, dan memilih mendua dari Adele. Adelia menghempaskan tubuhnya, di atas ranjang empuk kasur di apartemennya. Meskipun tak sebesar kasur di rumahnya, tapi Adelia cukup nyaman tinggal di apartemen seorang diri. Adelia memejamkan matanya, yang sudah sangat lelah bekerja seharian ini. Pagi ini, Adelia sudah bersiap untuk ke kantor. Adelia tengah mengenakan handuk kimononya, lalu berkutat dengan alat-alat make up. Hari ini, riasan di wajahnya sedikit mencolok. Dia mengeluarkan baju dress, berwarna hitam pekat. Untuk menggambarkan apa yang ada, yang terjadi pada dirinya saat ini. Memberi pewarna bibir merah, dan sedikit menyapu pipinya, dengan perona pipi berwarna pink. Dan kini, dia sudah tampil cantik dan mempesona. Jika biasanya, dia hanya mempoles wajahnya dengan riasan natural. Beda dengan hari ini, Adelia ingin terlihat seksi di mata siapa saja. Biarkan semua mata memandangnya. Siapa suruh Haikal meninggalkannya, dan lebih memilih julang yang tak jelas itu. Adelia mengambil ponselnya, yang sudah berbunyi 2 kali, dan segera dia angkat. Halo, jawab Adelia. Selamat pagi, Bu. Untuk sertifikat rumahnya, sudah bisa diambil hari ini, Bu. Ucap seseorang di seberang sana. Adelia meminta pengalihan namanya, untuk sertifikat rumah tersebut. Karena dia masih istri sah Haikal, dan dia yang sudah melunasinya. Baiklah pagi ini saya akan ke sana, jawab Adelia lalu menutup ponselnya. Setelah mengenakan dressnya, Adelia segera keluar dari kamarnya. Dia harus pergi, tapi saat membuka pintu, dia sedikit terkejut, karena Damian sudah berdiri tegap di depan pintu, layaknya seorang bodyguard. Om, kau mengejutkanku. Damian lagi-lagi terkesima. Melihat penampilan Adelia, yang begitu sempurna di matanya. Andai saja Adelia bukan mantan istri dari keponakannya, sudah dia pastikan akan mengejar Adelia. Dan mengukung perempuan ini di bawah kendalinya. Tiba-tiba hasrat nikmat Damian bangkit, dia lelaki dewasa yang butuh kenikmatan. Dan sudah cukup lama dia menduda, mencari sosok perempuan, yang benar-benar menginginkannya sebagai suami. Bukan hanya menginginkan uangnya saja. Om! Panggil Adelia, sedikit teriak, membuat Damian tersentak. Ayo, berangkat. Ajak Damian gugup,
Tapi aku harus ke perumahan dulu, Om. Aku antar, jawab Damian tak ingin dibantah. Membuat Adelia mengulum senyumnya. Adelia bisa melihat aura ketertarikan Damian padanya. Bahkan, Adelia bisa merasakan perhatian Damian, tapi Adelia tak ingin berbicara masalah itu dulu. Dia masih berstatus istri Haikal, lelaki pecundang yang hanya ingin hartanya. Saat ini, Adelia harus fokus untuk membalas rasa sakit hatinya pada Haikal. Tapi, Adelia juga tak bisa menampik pesona Damian. Lelaki bertubuh tegap dan berkulit kuning langsat ini sangat menarik. Duda tanpa anak ini, dengan cepat menarik simpatinya. Peduli setan kalau dia paman Haikal, jika Damian memiliki hati padanya. Akan dia ladeni dengan senang hati. Selain tampan dan kaya, Damian juga bisa membuat Haikal semakin sakit, karena hubungan mereka. Dan itu yang diinginkan Adelia saat ini. Untuk cinta, Adelia tak begitu percaya lagi. Karena dia sudah disakiti Haikal, biarlah waktu yang menjawabnya. Jika memang jodoh, Tuhan akan mempererat hubungan mereka. Ini tanda terimanya, Bu, dan ini sertifikatnya. Selamat menikmati huniannya, semoga Ibu betah menempati rumahnya. Ucap kepala developer, setelah Adelia sampai di kantor perumahan Sayang Hayam. Terima kasih, ucap Adelia tersenyum ramah. Jelas saja, Mas Haikal dan Julang itu betah menunggu rumahnya. Karena dibeli dengan uang perusahaanku, batin Adelia geram. Digenggamnya, sertifikat rumah tersebut. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendepak Haikal dan gunduknya tersebut. Jangan bermain api denganku, Mas. Karena aku bisa membakar tubuhmu, batin Adelia tersenyum manis. Om, temani aku ke kantor. Aku harus menandatangani beberapa berkas proyeknya, pinta Adelia. Tapi, Del. Om, bantu aku. Pinta Adelia, dengan wajah memelas dan manja, membuat Damian tidak tega. Damian pun akhirnya mengangguk patuh. Ada apa, Del? Kenapa ramai sekali di depan kantor? Tanya Damian yang melihat ada kerumunan. Tidak tahu, Om. Apa perekrutan karyawan baru? Ucap Adelia turun dari dalam mobil. Harap tenang. Semuanya akan segera diselesaikan, ujar salah satu pegawai Adelia. Ada apa, Pak Wisnu? Tanya Adelia yang baru datang. Bu. Mereka menolak dipecat. Karena tidak ada alasan yang jelas, bisik Pak Wisnu. Adelia tersenyum sinis, melihat para penjilat Haikal. Dia sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Sudah pasti Haikal dan Fajar, yang menghasut mereka, dua kakak adik yang haus akan uang. Jika kalian menolak dipecat, kalian boleh bekerja kembali. Dengan catatan, siap untuk diperiksa oleh pihak berwajib lebih lanjut. Dan jika terbukti bersalah, kalian siap-siap untuk masuk penjara. Saya tidak akan memberikan pertolongan apapun untuk pengkhianat, tegas Adelia. Saya tidak mau buang waktu yang tidak jelas. Yang mau masuk bekerja, silahkan. Dan pihak kepolisian akan datang segera untuk memeriksa kalian satu persatu, ancam Adelia. Membuat para pendemo tersebut lari, mereka tidak mau masuk penjara. Damian melihat jelas Haikal dan Fajar yang bersembunyi dari ujung parkiran mobil. Damian menghela nafas panjang, kenapa keponakannya ini terlalu jahat dengan Adelia. Adelia perempuan yatim piatu, seharusnya Haikal menjaganya, bukan malah menyakitinya. Untuk masalah anak, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terlihat Haikal mengepalkan tangannya kesal. Karena rencananya gagal, untuk membuat Adelia panik. Tunggu saja kebangkrutanmu, Del. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku. Aku yang memenangkan proyek tersebut, dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya, bukan kamu. Geram Haikal murka. Mas, bagi uang dong. Aku dipecat ke Adel tanpa pesangon. Ini juga, karena mengikuti semua keinginanmu, ujar Fajar yang sekarang jadi pengangguran. Uang apa? Aku sendiri saja tidak punya uang, semua kartuku diblokir Adel. Dia bergerak lebih cepat dari perkiraanku, jawab Haikal sedih. Haikal dan Fajar segera meninggalkan kantor Adelia. Setelah dua kakak adik itu pergi, barulah Damian turun. Om, dari mana?
Tanya Adelia heran. Memarkirkan mobil, jawab Damian santai. Damian dan Adelia berjalan beriringan dengan Adelia. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka, terlihat lebih serasi daripada Adelia dan Haikal. Karena Haikal terlalu sombong dan otoriter, sebagai bos. Sedangkan Adelia disiplin, tapi dia ramah. Adelia membuka pintu ruangannya, Damian melihat sekeliling ruangan, yang sudah berbeda. Dia memang kerap datang ke kantor ini, saat bekerja sama dengan Haikal dulu. Dan Kinanti, sekretaris Haikal, yang kini menjadi sekretaris Adelia, juga sudah mengenalinya. Cukup nyaman dan tenang, puji Damian melihat sekeliling ruangan. Aku memang butuh ketenangan, Om. Baiklah, hari ini Om harus apa? Tanya Damian menatap Adelia, membuat Adelia gugup. Tatapan Damian membuat Adelia salah tingkah. Bantu aku memeriksa berkas ini, oh Om. Ujar Adelia semakin gugup, karena Damian tersenyum manis padanya. Om berhenti menatapku, ucap Adelia memberanikan diri. Bagaimanapun dia wanita dewasa. Sedangkan Damian duda keren, yang sudah lama tak beristri. Sudah pasti, Damian merindukan sosok perempuan dan kenikmatan. Adelia takut jatuh dalam pesona Damian, karena dia harus fokus dulu, dengan misi pembalasan dendamnya. Damian terkekeh kecil, melihat Adelia yang gugup. Damian melangkahkan kaki, mendekat pada Adelia. Sangat dekat, membuat detak jantung Adelia terdengar lebih kencang dari biasanya. Adelia berdiri kaku, dan memundurkan tubuhnya, hingga mentok ke meja. Sedangkan Damian terus mendekat, hingga terdengar ketukan pintu, yang menyelamatkan Adelia. Tok, tok. Masuk. Jawab Adelia cepat. Dan berusaha menetralkan detak jantungnya, agar tak membuat Kinanti curiga. Bu, ini beberapa berkas yang harus Ibu tanda tangani. Dan ada beberapa pegawai baru, yang sudah diterima, papar Kinanti. Minta mereka naik ke ruangan saya. Jawab Adelia, yang langsung diangguki Kinanti patuh. Saya permisi, Bu, pamit Kinanti. Sekilas dia melirik pada Damian, yang sedang memperhatikan berkas di atas meja. Kinanti tahu, kalau Damian adalah duda. Karena beberapa kali dulu Haikal menggoda Damian, untuk dijodohkan pada Kinanti. Tapi Kinanti tidak berani menanggapinya, karena Damian sendiri, tidak pernah menegurnya. Ia hanya sekedar digoda Haikal saja. Padahal, jika Damian memang mau padanya, dengan senang hati, Kinanti akan menerima duda keren tersebut. Siapa yang tak mengenal Damian sekarang? Salah satu pengusaha kaya di bidang otomotif. Adelia bisa melihat, tatapan menginginkan dari Kinanti, membuat dirinya tidak suka. Perkenalkan diri kalian satu persatu. Pinta Adelia, menatap satu persatu karyawan baru, yang sudah diterima. Dan sepertinya, dia mengenali salah satu orang dari mereka. Raihan, gumam Adelia pelan. Ya, lelaki yang di tengah-tengah ini, jelas-jelas Raihan. Mantan pacarnya sewaktu SMA. Kenapa dunia ini terasa sempit sekali? Ditinggal suami, dan bertemu mantan pacar, pikir Adelia. Setelah satu persatu mereka mengenalkan diri. Kinanti pun menjelaskan, di mana posisi dan pekerjaan mereka masing-masing. Para karyawan baru itu, segera diminta untuk bekerja. Tapi Adelia meminta Raihan, untuk tetap tinggal di dalam ruangannya. Ray, ini benar kamu? Tanya Adelia tak percaya. Iya, Del. Aku pikir, kamu tidak mengenaliku lagi. Ternyata aku salah, kamu ternyata masih kenal, jawab Raihan. Kamu yang menjadi bos di kantor ini, Del? Wah, sekarang kamu sudah hebat ya, puji Raihan. Ini jam kerja, bukan waktunya mengobrol. Apalagi kamu, baru diterima di kantor ini. Segera bekerja dengan baik, bukan malah menggoda atasanmu. Ujar Damian, seperti lagaknya seorang bos. Om, tegur Adelia, tidak enak pada Raihan. Raihan berdiri, dan segera pamit keluar ruangan Adelia. Aku yakin dia bosnya, wajah galaknya terlihat sekali. Gumam Raihan kesal. Karena pertemuan pertamanya dengan Adelia, harus dikacaukan oleh bosnya sendiri. Bersambung.